Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1928. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Melihat ke arah Qingchen, wajahnya pucat, jelas sekali bahwa dampak Qingchen sebelumnya juga telah menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya. Xiao Xiao, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Qingchen menyentuh kepala Xiao Xiao dengan sedikit nada permintaan maaf. Xiao Xiao adalah roh dari sungai kematian, makhluk yang mengendalikan semua aturan dan jalan di seluruh dunia bawah. Asal-usulnya dapat mensimulasikan hampir semua aturan jalan. Jadi Qingchen menemukan metode seperti itu. Faktanya Qingchen sebenarnya memiliki cara lain untuk memecahkan kata sandi formasi ini, tetapi tidak seefektif milik Xiao Xiao. Namun Xiao Xiao meminta Qingchen untuk tidak berkata seperti itu, karena berkat Qingchen lah yang telah membawanya keluar dari penjara laut mati, dan sekarang dia sangat bahagia bisa membantu Qingchen. Apalagi sekarang semua orang yang ada di dunia kacau sudah dianggap sebagai keluarga oleh Xiao Xiao. Qingchen menjadi senang dan dengan lembut dia menyentuh wajah Xiao Xiao. Gadis kecil ini berperilaku sangat baik. Dan lalu kemudian sebuah manisan tiba-tiba muncul di tangan Qingchen. Dan Qingchen memberikannya kepada Xiao Xiao. Xiao Xiao pun bertanya, "Kakak, apa ini?" Seraya memandang manisan di tangannya dengan bingung. "Ini disebut manisan, rasanya sangat enak," kata Qingchen sambil tersenyum. Lalu kemudian Qingchen mengangkat tangannya dan langsung mengembalikan Xiao Xiao ke dalam dunia kacau. Setelah itu Qingchen mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu masuk gua di depan. Matanya sedikit serius dengan aura jurang yang begitu kuat. Apa yang ada di dalam dinding batu ini? Dengan pikiran di benaknya, sosok Qingchen melesat dan langsung memasuki gua. Nah, Qingchen, berhati-hatilah, karena ada master dari klan jurang di sini, kata Kaisar Yoming. Dia buru-buru berkata. Namun Qingchen menutup telinganya dan langsung bergegas ke dalam. Qingchen bertindak seolah-olah dia kembali ke rumahnya sendiri. Bukankah ini terlalu gegabah? Gumam semua orang merasa terkejut. Sementara saat ini Molly berkata dengan suara yang dalam. Menurutnya adalah hal yang benar bagi Qingchen untuk melakukan ini. Pertama-tama tidak ada orang-orang kuat dari klan jurang di luar. Kedua, ini adalah orang kuat yang di sini. Maka pergerakan di dinding batu yang dibuka tadi itu juga akan membuat pihak lain waspada. Mendengar ini semua orang pun terkejut. Namun ini tampaknya sedikit masuk akal juga. Di saat pikirannya berkedip, saat ini Qingchen telah mencapai kedalaman gua. Terlihat ada dua ruang terbuka besar di depannya dan sepertinya ada sesuatu yang menjulang di dalamnya. Hal-hal ini setelah melihat apa yang ada di dalam gua, mata semua orang pun membeku. Sesaat mayat-mayat nampak banyak sekali di sini. Mayat di dalam gua ini memiliki aura kematian yang memenuhi udara. Mayat-mayat ini jelas adalah orang-orang kuat dari dunia bawah, dan tingkat kultivasi mereka sangat menakutkan, yang terlemah setidaknya setingkat dengan Kaisar Semu, dan beberapa dari mereka nampak memiliki aura yang lebih menakutkan. Kemungkinan besar itu adalah aura dari seorang ahli Kaisar Agung yang kuat. Bahkan jika Kaisar Agung yang kuat jatuh, sisa paksaan mereka akan tetap ada. Tubuh mereka menekan langit dan bertahan selamanya. "Tuan, mengapa ada begitu banyak mayat di sini? Dan siapa orang-orang ini?" kata Kaisar Simei. Dia dan yang lainnya ekspresi mereka setelah melihat banyak mayat di gua ini nampaklah kaget. Sementara Qingchen dia juga mengerutkan kening, menyipitkan mata lalu berkata, "Ini pasti orang-orang kuat di dunia bawah dan kultivasi mereka tentu saja tidak lemah." Qingchen lalu mendatangi salah satu mayat. Meskipun mayat ini sudah lama mati, namun aura yang terpancar dari mayat itu masih membuat jantung berdebar-debar. Seluruh mayatnya sangat besar, prototipenya seperti batu bersayap. Itu sangat besar, menjulang tinggi ribuan kaki.
Sepertinya ini Kaisar Yinpeng, kata Kaisar Yuming. Dia tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berseru. Orang-orang kuat lainnya di dunia bawah yang mengetahui hal itu mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Apakah kalian saling kenal? Kata Qin Chen memandang semua orang. Kaisar Yuming wajahnya nampak jelek. Dia berkata, Kaisar Yinpeng adalah seorang kaisar kuno di dunia bawah. Dia memiliki temperamen yang sangat unik dan dianggap sebagai hantu tua yang baik. Bagaimana dia bisa mati di sini? Apa hantu tua yang baik? Kata Qin Chen. Dia sedikit tertegun. Dia hampir sering mendengar gelar yang diberikan oleh Kaisar Yuming ini. Selain Kaisar Yinpeng, jelas ada beberapa mayat lain di gua ini. Aura mereka luar biasa dan mereka pasti adalah kultivator setingkat Kaisar Agung selama hidup mereka. Qin Chen mengulurkan tangan dan menyentuh mayat Kaisar Agung ini. Dalam sekejap sumber peraturan Kaisar Agung yang menakutkan datang dengan aura jurang yang membuat jantung berdebar-debar terintegrasi dengan jurang. Meskipun para ahli Kaisar Agung di dunia bawah ini telah bergabung dengan orang-orang jurang selama hidup mereka, Qin Chen terus berpikir dengan sedikit mengerutkan kening. Namun sangat disayangkan Kaisar Agung ini telah meninggal selama bertahun-tahun dan asal-usul mereka hampir menghilang. Mereka juga mengandung aura jurang yang kuat. Qin Chen hanya dapat memahami aturan jalan mereka sebelumnya dan tidak dapat memperoleh banyak manfaat. Tetapi apa yang tidak berguna bagi Anda belum tentu tidak berguna bagi orang lain. Qin Chen lalu mengangkat tangannya dan begitu dia mengangkat tangannya, tiba-tiba Qin Chen membawa Molly dan Dewi Taiyin keluar. Tuanku, kata Dewi Taiyin. Dia buru-buru memberi hormat, menangkupkan tangannya kepada Qin Chen. Sementara Molly dia menatap sekeliling dan berkata, Qin Chen, apa yang terjadi? Jika kamu memaku mayat di sini, aku merasa bahwa mayat di depan ini sangat menakutkan dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Awalnya sebelumnya di dunia kacau, Molly hanya merasa bahwa mayat di depannya sangat menakutkan dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Namun setelah keluar, Molly benar-benar merasakan teror dan keanehan dari mayat di sini. Dibandingkan dengan orang kuat yang dikorbankan Dewi Taiyin di Pulau Taiyin, level orang kuat di sini jauh lebih tinggi, terutama mayat Kaisar Agung ini. Bahkan jika Molly bisa merasakannya sekarang, dia masih sedikit ketakutan. Orang-orang ini pasti telah menyatu dengan aura jurang sebelum mereka hidup. Hanya dengan melihat mereka saja sudah membuat seluruh tubuh Molly gemetar. Seolah-olah orang yang kelaparan sedang melihat meja yang penuh dengan makanan lezat. Qin Chen tidak akan membiarkanku keluar hanya untuk melahap mayat-mayat di sini kan, gumam Molly dalam hatinya. Sementara Qin Chen dia mengabaikan ekspresi kesombongan pada wajah Molly dan lalu Qin Chen menatap sekeliling berkata dengan tenang, mayat yang ada di sini untukmu, segera list hisap. Kata Qin Chen. Apa diberikan kepada kami? Kata Dewi Taiyin dan Molly. Mereka berdua terkejut. Tapi Tuan, kata Dewi Taiyin, dia tidak dapat mempercayainya karena ada begitu banyak aura mayat jurang. Ini merupakan suplemen yang bagus baginya. Dia tahu tuannya juga memiliki kendali atas jejak aura jurang, bukankah dia juga membutuhkannya? Sementara Molly, dia juga melihatnya dengan kaget. Kenapa? Apakah kamu tidak menginginkannya? Kata Qin Chen, mengerutkan kening. Sebelum Qin Chen selesai berbicara, Molly sudah bergegas keluar dan pada saat yang sama berkata kepada Dewi Taiyin, kenapa kamu masih berdiri dengan linglung di sana? Qin Chen takut akan aura jurang ini yang akan keluar dan menghancurkan dunia bawah. Kita di sini untuk membantunya, jadi lakukanlah dengan cepat, kata Molly. Setelah mengatakan itu, dengan cepat Molly langsung mengambil mayat Kaisar Yinpeng yang paling kuat di sana dan mulai mengunyahnya. Seketika dalam sekejap aura menakutkan mengalir langsung ke tubuh Molly dan untayan-untayan kekuatan jurang membuat seluruh tubuh Molly gemetar. Sial, ini terasa enak sekali, kata Molly. Dia merinding di sekujur tubuhnya dan dia menjadi begitu bersemangat hingga hampir mencapai klimaks. Sementara Dewi Taiyin melihat itu, dia juga tidak memperdulikan hal-hal lainnya. Dia segera bergegas menuju mayat di depannya dan mulai melahapnya dengan cepat. Dan dalam waktu yang singkat, Molly telah menelan seluruh kekuatan di tubuh Kaisar Yinpeng. Apakah hanya sedikit esensi ini saja?
kata Molly. Dia memandang dengan menyesal pada mayat Kaisar Impeng di depannya. Penyerapannya menurutnya terlalu lambat. Dan pada saat yang sama, aura Kaisar Impeng telah menjadi semakin gelap. Lalu saat berikutnya, Molly pun segera menerkam mayat-mayat lainnya, seolah-olah dia mengira efek melahapnya terlalu lambat. Setelah melahap beberapa, Molly melayang di udara dan napas jurang yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Molly, memenuhi seluruh gua dalam sekejap. Seketika napas jurang yang mengepul naik dari mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya di bawah, dan lalu dengan cepat mengalir ke tubuh Molly. Saat ini Molly seperti ikan paus panjang yang menghisap air laut. Melihat itu, Dewi Tain juga tercengang di pinggir lapangan. Bagaimana dia bisa menjadi lebih baik jika dia melahapnya seperti ini? Ini ibarat Molly memakan menggunakan mangkok, sementara dia hanya memakan menggunakan sesuap sendok. Cepatlah, makan dengan banyak, ucap putusan suci teratai hitam. Dia tercengang di saat melihat Dewi Tain dan buru-buru mengingatkannya dengan cepat. Lalu kemudian Dewi Tain kembali sadar dan dengan cepat menyerbu ke dalam mayat di depan, dan dia mulai menyedot mereka satu persatu. Namun sayang, kecepatannya jauh lebih lambat daripada kecepatan Molly. Sementara di samping Qinchen, dia tidak mengambil tindakan, tetapi Qinchen melihat ketika Molly melahapnya. Qinchen dengan hati-hati menatap lingkungan sekitarnya, dan ketika asal-usulnya muncul, Qinchen dengan santai menyerap aturan jalan dari mayat yang telah dikupas oleh Molly. Qinchen merasakan mayat-mayat itu satu persatu, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Sekarang Molly menggunakan gerakan besarnya untuk secara langsung membuat semua sumber mayat-mayat ini bangkit. Itu setara dengan mengupas cangkang dari sepotong besar biji melon, sehingga Qinchen akan memakannya secara alami, namun itu jauh lebih mudah. Tenang saja dan nikmati hasilnya. Setelah beberapa saat, semua aura jurang dari semua mayat di bawah telah ditelan sepenuhnya oleh Molly. Dan setelah tidak ada jejak lagi, Molly pun jatuh ke bawah dan dia tiba-tiba bersendawa. Lalu Molly menyentuh perutnya dan dia tidak bisa menahan ekspresi puas. "Oh sial, ini sangat keren," kata Molly. Pada saat ini saya khawatir hal itu telah secara langsung menyelamatkan Molly dari latihan kerja keras selama bertahun-tahun yang nyata yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini membuat Molly merasa tersentuh. "Sejak kapan aku menjadi seberuntung ini?" kata Molly. "Anda harus tahu bahwa di masa lalu Molly selalu kurang beruntung. Mungkinkah sekarang atributnya sebagai anak takdir telah kembali?" Namun tiba-tiba leluhur iblis Luo di tubuh Molly mengingatkan bahwa itu bukanlah keberuntungan Molly, melainkan karena Molly telah mengikuti anak Qinchen, sehingga keberuntungannya bisa meningkat, dan bahkan dirinya sebagai leluhur iblis Luo yang sejak dulu bersama Molly dia tidak bisa tidur nyenyak, namun setelah bergabung dengan Qinchen, akhirnya dia bisa tidur nyenyak juga. Mendengar perkataan itu dari mulut leluhur iblis Luo, ekspresi Molly berubah jelek. Sementara saat ini sosok Qinchen melesat dan tiba-tiba Qinchen sampai di tengah gua. Qinchen menatap tanah di bawahnya. Molly pun menoleh dan matanya mengikuti ke arah tanah di bawah. "Apakah kamu merasakan sesuatu?" kata Qinchen menatap Molly dan bertanya. "Ada juga napas jurang di bawah tanah ini," kata Molly. Matanya berkedip, karena sebelumnya di bawah tanah ini sepertinya disegel oleh semacam pembatasan jurang. Jadi Molly tidak menyadarinya. "Kalau begitu, ayo menyelam," kata Qinchen, dan tanpa ragu-ragu Qinchen pun langsung menyelam ke bawah tanah. Segera Dewi Tain dan juga Molly pun buru-buru mengikuti Qinchen dari belakang. Segera mereka bertiga tiba di bawah tanah dan menemukan bahwa tanah itu sebenarnya adalah ruang yang sangat kosong dengan area terlarang di atasnya yang dipenuhi aura jurang. "Molly, datang dan hancurkan formasinya," kata Qinchen dengan tenang. "Serahkan padaku," kata Molly buru-buru bergegas ke depan. Sesampainya di depan pembatas, Molly langsung mengaktifkan kekuatan jurang di tubuhnya. Pembatasan jurang di depannya terbuka dengan sangat cepat. Kekuatan jurang Molly. Pembatasan dilanggar dan sebuah altar pun muncul di bawah. Dan di atas altar itu sosok tua dan bobrok muncul di depan Qinchen dan yang lainnya. Ini adalah sosok besar dengan sosok yang sangat agung berkelok-kelok sejauh bermil-mil, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Itu pasti sosok setingkat penguasa.
Tapi sekarang sosok ini sangat rusak dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Dia tergeletak di altar. Tubuhnya nampak ditembus oleh rantai besi jurang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pada rantai besi itu, ada ukiran tanda jurang yang rumit dan tidak jelas. Itu padat dengan kesuraman dan juga memancarkan aura jurang yang membuat jantung berdebar-debar. Rune jurang ini berkedip-kedip dengan cahaya terang dan gelap, seperti nyala api hitam. Bahkan jika napas dingin ini dirasakan dari kejauhan, akan membuat orang merasa bergidik dan merasa takut. Kaisar Naga Penjara. Melihat sosok ini, ekspresi Kaisar Yoming berubah dan dia tiba-tiba kehilangan suaranya. Kaisar Naga Penjara, kata Dewi Tayin. Di saat yang sama, Kaisar Simei, leluhur seribu tulang dan yang lainnya juga nampak menoleh dengan kaget, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, karena ini adalah raksasa kuno di dunia bawah. Dalam hal ketenaran, dia mungkin berada di urutan kedua setelah 4 Kaisar Agung dunia bawah dan mungkin tidak kalah dengan Kaisar Agung yang kuat, seperti Kaisar Si Huang, Kaisar Bayangan, dan Kaisar Mengpo. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Dan dilihat dari penampilannya, dia sepertinya dipenjara di sini. Siapa itu? Pada saat ini makhluk kuno itu tiba-tiba menoleh dan menatap Qingchen dan yang lainnya. Matanya gelap nan dingin dan juga memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara, dan meskipun dikunci oleh rantai jurang yang tak terhitung jumlahnya, hal-hal itu masih memberikan dampak dan kejutan yang kuat kepada orang-orang. Dan ketika melihat aura jurang dari tubuh Molly, Kaisar Naga Penjara meraung dengan marah. Tubuhnya terpelintir, seolah-olah ingin menyerang Molly. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tetap terkunci sampai mati di altar. Dia tidak dapat bergerak 1 inci pun. Terlebih lagi ketika dia mengaktifkan kekuatan rantai jurang dengan panik, itu malah mengeluarkan kekuatan dari tubuhnya yang menyebabkan seluruh tubuhnya langsung terbakar dengan api jurang yang mengerikan, membuat suara berderak yang keras. Di saat Kaisar Naga Penjara sedang berjuang, Qingchen juga melihat celah ruang di bawah altar di bawahnya, dan aliran aura jurang keluar darinya seolah-olah terhubung ke dunia lain. Ekspresi Qingchen tiba-tiba berubah. Jalan jurang maut dengan pencapaian spasial. Qingchen saat ini dia dapat melihat dengan sekilas bahwa altar di bawah sebenarnya adalah altar spasial. Namun, kemana arah jalur spasial itu? Memikirkan kemungkinan ini, ekspresi Qingchen tiba-tiba berubah. Bagaimana bisa kalian, anggota klan jurang, datang ke dunia bawahku? Baru-baru ini belum ada anggota klan jurang yang keluar dari lorong jurang di bawah. Bagaimana kalian bisa muncul? Kata Kaisar Naga Penjara. Setelah berjuang beberapa saat, Kaisar Naga Penjara hanya bisa mengaum tanpa daya dan melihat Qingchen juga yang lainnya dengan kaget dan marah. Kami bukan dari klan jurang, kata Qingchen. Apa, kalian bukan orang dari klan jurang? Kaisar Naga Penjara dia nampak sedikit bingung dan lalu bertanya, jika kalian semua bukan dari klan jurang, lalu bagaimana kalian bisa ada di sini? Namun kemudian Kaisar Naga Penjara melirik Molly dan dia dengan jelas dapat merasakan aura jurang pada tubuh Molly. Dan dia juga merasakan bahwa orang di sekitar Molly dan yang lainnya juga memiliki aura jurang. Bukan masalah besar, jadi jika kita memiliki napas jurang, itu normal saja kan, kata Qingchen dengan ringan, sambil melihat sekeliling dengan hati-hati dan sedikit mengernyit. Mendengar itu mata Kaisar Naga Penjara melebar. Apa, napas jurang bukanlah sesuatu yang menakjubkan? Dari mana asal-usul anak di depannya ini? Nadanya begitu keras. Anda pasti ditangkap oleh Kaisar Wu Yue dan dibawa ke sini kan? Kata Qingchen, mengabaikan keterkejutan pihak lain. Akan tetapi Qingchen dengan hati-hati melihat Kaisar Naga Penjara dan rantai jurang di tubuhnya sedikit mengernyit. Dan lalu Qingchen berkata lagi, jalan jurang di belakang Anda itu adalah pintu gerbang menuju klan jurang kan? Kalau begitu, jurang itu akan mengunci tubuhmu dan rantai itu seharusnya mengekstraksi sumber tubuhmu untuk memperkuat jalur jurang dan mencegahnya menutup kan? Kata Qingchen. Qingchen secara bertahap dapat melihat beberapa petunjuk. Kaisar Naga Penjara pun mencibir ketika mendengar ini. Karena kamu bisa muncul di sini, apakah kamu tidak tahu di mana tempat ini? Tapi kamu masih bertanya dengan munafik. Berhenti berpura-pura.
Tidak peduli apa tujuanmu, semuanya akan sia-sia. Mengapa aku harus percaya padamu?" Kata Kaisar Naga Penjara. Dia meledek. Dan lalu niat membunuhnya meledak yang sangat mengerikan. Dia terlalu malas untuk memperhatikan Qin-Chen dan yang lainnya. Dia hanya berbaring di sana. Energi naga yang menakutkan melonjak seperti tsunami darinya. Tampilan ini pun seketika mengingatkan Qin-Chen pada leluhur naga Hong Huang, yaitu Hong Huang Julong yang masih berada di alam semesta asli. "Berbohong padamu, apakah ada sesuatu dalam dirimu yang layak untuk tipuanku?" kata Qin-Chen. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Qin-Chen pun mengangkat tangannya dan Kaisar Yoming langsung muncul di tempat kejadian. "Yoming, pergi dan bicara dengannya. Aku terlalu malas untuk menjelaskannya," kata Qin-Chen. Kaisar Yoming, 1 dari 4 Kaisar Agung dunia bawah, secara alami lebih mudah baginya untuk menjelaskannya daripada harus Qin-Chen yang menjelaskan. "Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku," kata Kaisar Yoming. Dia menepuk dadanya dan berseru. Sosoknya langsung terbang menuju Kaisar Naga Penjara. "Kaisar Naga Penjara, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Apa kabar?" Suara gemuruh dari Kaisar Yoming terdengar dengan senyuman di wajahnya. Saat Kaisar Yoming muncul, Kaisar Naga Penjara menjadi sangat marah. Dia pun mengayunkan ekornya, dan lalu ekor Kaisar Naga itu hendak meledak ke dalam kehampaan, dan itu menghantam Kaisar Yoming dengan keras. Dalam sekejap, ekspresi Kaisar Yoming berubah drastis, dan dia buru-buru menyilangkan tangan di depannya. Dengan suara yang berdentang, dia tiba-tiba mundur dengan keras. Sumber di tubuhnya melonjak, dan dia hampir menyemburkan seteguk darah. Kaisar Wu Yue yang bodoh berani mengirim seseorang untuk berpura-pura lagi menjadi Kaisar Yoming. "Apakah kamu ingin menipuku lagi? Waktu itu aku tertipu karena ini dan terjebak di sini. Namun sekarang kamu masih berani berpura-pura menjadi Kaisar Yoming. Aku tahu Kaisar Yoming sudah jatuh di laut kosmik. Apakah kamu pikir aku akan tertipu untuk yang kedua kalinya?" kata Kaisar Naga Penjara. Dia sangatlah marah, membuat Qin-Chen dan yang lainnya tidak tahu mengapa orang ini begitu marah.